Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Kali ini saya akan mengajak kita untuk mengulik-ulik Protestantisme seperti biasa ya. Kenapa? Karena gagasan itu adalah gagasan yang buruk yang sudah dibuang oleh gereja yang Kenapa masih bertahan? Karena kehendak bebas manusia. Nah, kali ini judul pembahasan kita adalah mengapa Yesus bukan Bapa, kritik Katolik terhadap retorika dangkal Esdras Sorou mengenai inkarnasi. Nah, dalam salah satu videonya, Pendeta Esdras Sorou menjawab pertanyaan tentang mengapa pribadi kedua dari Tritunggal, yakni Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia. Ia menjawab bahwa itu adalah hasil dari God decree, keputusan Tuhan atau keputusan ilahi yang tidak diketahui alasannya. Jawaban ini yang terdengar saleh di permukaan justru menunjukkan kedangkalan teologis dan pengabaian terhadap harta kekayaan tradisi intelektual gereja yang telah merefleksikan misteri ini selama 2 milenium. Jadi, pembahasan ini merupakan tanggapan Katolik yang bersifat apologetik terhadap pengerdilan misteri inkarnasi oleh pendekatan fideistik dan anti-filsafat yang jamak dalam lingkungan Protestan seperti yang diwakili oleh pendeta yang terhormat Esdras Sorou. Melalui kerangka metafisika klasik dan logika Tritunggal, kita akan menunjukkan bahwa inkarnasi adalah tindakan yang logis dan sesuai dengan natur pribadi kedua, bukan sekedar kebijakan surgawi tanpa alasan. Poin yang pertama, ada reduksionisme Tritunggal dan bahaya fideisme. Dalam penjelasannya, pendeta yang terhormat Esdras Sorou menyatakan bahwa inkarnasi adalah bagian dari keputusan kekal Allah Tritunggal yang tidak kita ketahui. Dengan kata lain, jangan tanya kenapa, pokoknya Yesus yang datang. Ini adalah bentuk fideisme modern, di mana misteri dijadikan alasan untuk menghentikan proses berpikir. Ironisnya, kalangan yang lantang menolak filsafat Yunani ini justru tenggelam dalam spekulasi buta yang tidak mampu menjelaskan struktur relasi ilahi. Gereja Katolik menolak pendekatan ini. Iman dan akal dalam tradisi Katolik saling meneguhkan. Misteri bukanlah anti akal, tetapi melampaui akal dan tetap mengundang kontemplasi rasional. Poin yang kedua, saudara-saudariku yang terkasih, ada struktur ontologis Tritunggal, relasi yang menentukan Allah. Tritunggal terdiri dari satu esensi atau ousia dan 3 pribadi atau hipostasis, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perbedaan antar pribadi bukanlah dalam esensi, tetapi dalam relasi asal, relatio. Bapa tidak berasal dari siapapun, Putra berasal dari Bapa melalui kelahiran ilahi atau generatio, dan Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra melalui prosesi cinta atau processio amoris. Inkarnasi melibatkan pengutusan, maka tidak mungkin Bapa yang menjelma karena ia adalah prinsip yang mengutus. Roh Kudus pun tidak sesuai karena tugasnya adalah menyempurnakan rahmat dalam batin manusia, bukan menyatakan diri secara eksternal. Poin yang ketiga, logos, sabda yang menyatakan diri. Putra adalah logos, sabda ilahi, prinsip rasional dan komunikatif dalam diri Allah. Dalam tradisi skolastik, logos adalah hasil pengetahuan Allah akan dirinya yang sempurna dan kemudian subsisten sebagai pribadi. Putra disebut sabda karena ia adalah hasil dari aktivitas intelek Allah, dan karena itu ia adalah cinta sempurna Bapa. Thomas Aquinas, Summa Theologia, Pars Prima, question 34, artikel 1. Sabda itu bersifat komunikatif. Inkarnasi adalah bentuk komunikasi tertinggi dari Allah kepada manusia. Maka, secara ontologis, hanya sabda yang cocok untuk menjelma, menyatakan Allah dalam rupa manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Poin yang keempat, ada prinsip agere sequitur esse. Tindakan agere mengikuti sequitur kodrat esse. Agere sequitur esse. Tindakan mengikuti kodrat.
Dalam metafisika klasik, tindakan mengikuti keberadaan, agere sequitur esse. Karena putra adalah sabda dan citra, sabda dan citra, tindakannya adalah menyatakan. Karena Roh Kudus adalah cinta, tindakannya adalah menyatukan dan menguduskan. Inkarnasi sebagai pewahyuan diri Allah secara historis dan konkret hanya bisa dilakukan oleh Sang Sabda, bukan oleh Bapa yang adalah prinsip asal, bukan oleh Roh Kudus yang adalah cinta yang menyatukan. Poin yang terakhir, mengapa hal ini sangat penting? Kalangan Protestan seperti Ezra Soru sering mengaku berpegang pada Alkitab saja, namun tak menyadari bahwa doktrin Tritunggal dan inkarnasi yang mereka yakini tidak mungkin dipahami tanpa fondasi filsafat dan tradisi gereja. Sementara mereka menolak filsafat Yunani, mereka tetap menggunakan konsepsi metafisisnya, hanya saja tanpa kesadaran dan tanpa ketelitian. Maka pertanyaan retoris untuk pendeta Ezra Soru yang terhormat adalah, jika segala sesuatu adalah misteri yang tidak boleh ditanyakan, mengapa Anda terus berkhotbah? Mengapa tidak menyerahkan segalanya pada ketidaktahuan yang Anda agungkan? Akhirnya saudara-saudari, inkarnasi sebagai pewahyuan, bukan kebetulan inkarnasi. Ya, inkarnasi itu pewahyuan, bukan kebetulan. Inkarnasi bukanlah hasil undian di surga. Ini adalah konsekuensi logis dari siapa putra itu dalam relasi Tritunggal. Hanya sabda yang dapat menyatakan Allah. Hanya citra yang dapat menampakkan yang tak kelihatan. Dan hanya pribadi kedua, Sang Logos, yang mampu menyatukan yang ilahi dan insani tanpa kontradiksi. Iman Katolik mengajarkan bahwa misteri bukan pengganti nalar, tetapi puncak kontemplasi akal budi dalam terang wahyu. Maka pertanyaan, mengapa Yesus dan bukan Bapa, bukan hanya dapat dijawab, tapi harus dijawab. Dan jawabannya bukan karena sudah diputuskan, tapi karena ia adalah sabda dan hanya sabda yang dapat menjadi daging. Menarik sekali bukan? Tapi mari kita lihat apa hal-hal kecil seputar sabda menjadi daging ini. Mengapa ya? Coba mungkin versi, kalau ada yang belum paham, kita bahasakan seperti ini. Pernahkah Anda mendengar pertanyaan brilian seperti ini dari kalangan Protestan yang haus misteri, namun haus juga pengetahuan setengah matang? Kenapa sih yang datang ke dunia harus Yesus? Kenapa bukan Bapa atau Roh Kudus sekalian? Pertanyaan ini biasanya diakhiri dengan jawaban menyedihkan. Itu sudah keputusan Allah. Kita tidak tahu kenapa. Itu God decree. Sungguh ini puncak dari teologi malas pikir. Ketika akal dijadikan gantungan baju dan misteri dijadikan tameng kemalasan intelektual. Coba pakai logika sederhana dulu. Kalau semua pribadi dalam Tritunggal sama-sama Allah dan itu benar, lalu mengapa hanya satu yang menjelma jadi manusia? Apakah ini seperti undian yang kalah jadi baik? Apakah Bapa dan Roh Kudus sedang cuti ketika keputusan dibuat? Atau apakah ada alasan logis dan metafisis yang dalam yang hanya bisa dipahami kalau Anda bersedia membuka buku dan bukan cuma teriak Alkitab cukup, ya kan? Nah, jawaban Katolik, karena Yesus adalah Sang Sabda. Dalam Tritunggal Maha Kudus, Bapa adalah asal, Putra adalah sabda, yaitu ekspresi sempurna dari Allah, dan Roh Kudus adalah cinta pribadi yang mengalir dari Bapa dan Putra. Maka, siapa yang paling mungkin menjembatani antara Allah dan manusia? Apakah asal, Bapa? Apakah cinta murni, Roh? Atau sabda, kata, logos, yang memungkinkan komunikasi dan pernyataan diri? Sabda itu telah menjadi manusia. Yohanes bab 1 ayat 14. Bukan Bapa itu menjadi manusia atau Roh itu menjadi manusia. Jadi kenapa Putra bukan Bapa? Karena inkarnasi itu penyataan diri, bukan pengurusan administrasi surga. Kalau Bapa menjelma, maka siapa yang mengutus? Kalau Roh Kudus menjelma, siapa yang tinggal di dalam hati manusia untuk menguduskan? Hanya Putra yang
keluar dari Bapa, karena ia adalah pernyataan ilahi yang keluar dari keabadian menuju waktu. Santo Thomas Aquinas sudah menjawab ini 800 tahun yang lalu. Karena putra adalah sabda dan citra Allah, maka hanya dialah yang layak menjadi manusia, karena hanya melalui dialah Allah dapat dikenal secara utuh. Summa Theologia Part 3, question 3, artikel 8. Jadi, sementara Anda sibuk bertanya, kenapa bukan Bapa? Para Bapak gereja sudah menjawab, karena Allah bukan acak, karena kasih punya struktur, karena wahyu punya logika. Jika semua jawaban ditutup dengan itu misteri kita tidak tahu, maka tolong jangan sebut dirimu pewaris reformasi. Kembalilah jadi fideis murni, imani saja, jangan tanya-tanya, dan tolak filsafat Yunani. Sambil tak sadar, Anda tetap pakai logika Aristoteles setiap kali pakai Alkitab berbahasa Ibrani, Yunani, Latin, Inggris. Sebab tanpa filsafat Anda tidak akan tahu mengapa putra yang menjelma, mengapa salib menyelamatkan, dan bahkan mengapa Anda percaya Tritunggal padahal tidak tertulis dalam satu ayat pun. Maka kami undang Anda sekalian, tinggalkan fideisme spekulatif dan masuklah ke dalam kedalaman iman yang sungguh Katolik, yang mencintai misteri namun tidak menistakan akal. Credo ut intelligam. Aku percaya supaya aku mengerti. Follow for more.